Kita misalkan ya, arti titik pusat dari suatu luasan dapat dimengerti bila kita misalkan sebuah plat tipis. Jadi ada plat tipis dengan ketebalan merata dan dari bahan yang homogin. Kemudian kita bagi sembarang bidang plat menjadi elemen-elemen kecil yang jumlahnya sama dengan plat. Ya, sama dengan plat. Jadi kalau kita lihat di sini, nah seperti ini. Ini ada penampang ya, yang bentuknya sembarang. Kemudian penampang ini kita bagi, ya kita bagi-bagi. Misalkan ini ya, ini penampang 3, ya ini penampang 2, yang ini penampang 1 misalkan. Ya, jadi W ini adalah berat total keseluruhan penampang ini, itu sama dengan W1 plus W2 plus W3. Itu adalah W seluruh ini. Ya. Kemudian untuk mencari titik berat, itu W terhadap titik berat ini. Jadi kalau yang merah ini adalah titik berat terhadap berat total keseluruhan. Itu sama dengan sigma ya, sigma Wx. Artinya samanya dengan mencari W1 dikali X1, W2 dikali ini X2 ya. Kemudian W3 dikali X3. Titik beratnya X itu adalah sigma Wx per berat total. Ya, ini. Kemudian WY juga. Jadi kemudian sebelumnya kita cari jarak terhadap sumbu masing-masing ya. Terhadap sumbu Y. Kalau jarak terhadap sumbu Y itu adalah X, terhadap sumbu Y itu terhadap sumbu X itu adalah Y. Ya. Oke. Nah, ini adalah titik berat itu sama dengan X Y ini. Ini kalau dia menggunakan satuan berat. Tapi ini bisa kita ubah ya dengan mencari satuan dengan luasan. Jadi kalau seandainya di sini ya, apabila plat tipis tersebut ketebalannya dikurangi dan akhirnya tebal plat itu menjadi 0. Jadi tidak mempunyai berat. Jadi titik semula plat adalah titik berat. Sekarang menjadi titik pusat. Ya, titik pusat atau sentroid. Ya. Di mana X ini sigma dari, kalau tadi ini W ini berat ya, sekarang berubah menjadi A. Jadi A1 dikali X1, A2 dikali X2, A3 dikali X3 dibagi A total. Ya, ini adalah cari titik pusat pada suatu penampang. Ya, sekarang saya ambil. Nah, kalau di sini ya contoh misalkan ya untuk penampang segi 4 persegi panjang, maka luasan itu adalah B kali H. Titik beratnya terhadap sumbu X itu B per 2. Terhadap sumbu Y itu adalah H per 2. Ini umum gitu ya. Atau kita lihat di sini ya Pak ya. Nah ini adalah titik pusat untuk penampang segi 4. Ya. Terhadap sumbu X itu adalah setengah H, terhadap sumbu Y itu adalah setengah B. Ya, jadi kemudian kalau segitiga dia sepertiga B, 2/3 B. Ya, ini sepertiga H, 2/3 H. Nah, ini kalau bentuknya sembarang ya. 3/8 B, 2/5 H. Nah, ini 3/8, 2/5, ini bukan ngujuk-ngujuk langsung jadi seperti ini gitu ya. Tahu-tahu ini misalkan, oh ini 1/4, ini pun setengah B, setengah H, ini bukan datang setengah B, setengah H, tapi ini ada cara mencari secara matematisnya gitu. Tapi kita mungkin nanti lebih banyak menggunakannya gitu ya. Menggunakan titik berat. Ya.
Oke, saya ambil contoh ya, ini titik berat. Oke, saya ambil contoh. Nah ini, ya, saya ambil contoh ini. Ya. Nah ini, saya punya penampang segi 4. Kemudian ini juga segi 4. Ya. Nah, untuk mencari titik pusat dari penampang ini, langkah awal yang paling gampang itu saya bikin salib sumbu. Ya, yang pertama ini saya buat sumbu Y. Kemudian saya buat ini sumbu X. Ya, jadi ini sumbu Y. Ya. Yang ini adalah sumbu X. Nah, gitu ya. Nah, setelah dapat sumbu X, sumbu Y, ya, kita ambil koordinat masing-masing titik berat dari penampang ini. Ya, contoh di sini saya ambil nih misalnya. Ini. Nah, ini. Sorry ya. Nah, ini saya ambil nih, saya ambil titik beratnya. 1. Ya. Wah. 3. Nih. Ya, ini. Nah, setelah saya gambar ini, selanjutnya saya mencari, atau sebelumnya saya kasih dulu ya. Ini adalah A1, penampang A1. Yang ini penampang A2. Ya, penampang 2. Nah, kalau saya cari di sini ya, A1 itu sama dengan, ya, ini kan 12 ya, 12 tambah 4 ya. Jadi kalau saya buat ya, 12 ditambah 4, 16 ya, itu saya kalikan dengan 4. Nih, 4 cm ya. Sehingga saya dapatkan di situ 16 kali 4, 64 cm persegi. Ya. Kemudian A2 saya ambil di situ ya, 4 cm dikali 4 cm dikali dengan 8 cm ya. Saya dapat di situ sama dengan 32 cm persegi. Ya. Nah, saya dapat A totalnya. Ya, ini sama dengan 96 cm persegi. 96 meter persegi. Oh, ini kok kubik ya, sorry ya. Nah, ini saya dapat ini. Ya. Kemudian saya cari terhadap, kalau di sini kan saya bikin 0 nih. Ya, sumbunya kan ini 0. Ini 0. Jadi koordinatnya kan 0 ya. Kalau di sini saya anggap 0, maka saya akan dapat di sini ini ya. Ini adalah X1. Ya, kemudian dari sini ke sini ya, ini ya. Kemudian ini oke. Ini ya. Kemudian ini ya, saya buat di situ ya. Ini adalah X1. Kemudian yang ini Y1.
ini X2 ya. Kemudian ini Y2. Ya. Nah, kemudian saya cari di sini. X1 sama dengan gitu. Ya, X1 sama dengan ini 4 dibagi 2 ya, sama dengan 2 cm. Kemudian Y1 ya sama dengan ya, ini 12 ya. 12 ditambah 4 ya dibagi 2 16 sama dengan 8 ya. Ya. Kemudian X2 ya sama dengan 4 cm ditambah ya ini 8 bagi 2. Nah, ini sama dengan 8 cm. Ya. Kemudian Y2 ini sama dengan 4/2 ya. Ini sama dengan 2 cm. Ya. Nah, setelah dapat ini baru masuk ke persamaan ini. Nih. Nah, ya, kita masuk ke persamaan ini. Di mana A1 X1 per AT. Kita lihat nih. A1 X1 A1 kali X1 plus A2 kali X2 dibagi A total. Dapatnya 4 cm. Kemudian Y-nya gitu ya. Sama juga masukkan A1 Y2. Sehingga dapatnya 6. Nah, setelah dapat ini, gambarkan di sini. Nih. Ya, kita gambar di sini, sehingga kita dapatkan titik beratnya adalah di sini. Ya. Titik beratnya itu ini. Ini adalah titik beratnya. Nah, ini titik beratnya. Lambangnya itu adalah ini. Kenapa kita harus gambar ini? Nah, nanti ketika kita akan mencari momen inersia, maka kita perlu jarak dari titik pusat ini ke sini gitu. Ya. Kita butuh jarak dari titik pusat ke sini. Ya. Kok ada suara masuk ya? Suara siapa ya? Suara dari saya atau suara siapa ya? Oke, ini ya. Jadi udah ini. Jadi ini enggak begitu sulit ya. Tapi ini baru mencari titik berat. Nanti kita akan mencari yang namanya momen inersia. Ya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya gitu ya. Atau ada yang mau tanya dari sini? Bisa ya? Bisa enggak? Bisa ya? Mudah ya? Mudah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bisa clear. Atau yang ini, contoh ini saya kirim nih, biar cepat. Saya kasih ke sini ya, ke WA, biar cepat.
Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke, nah ini. Tadi sebelumnya kan saya kenalkan ini dulu ya. Nah ini. Ya. Bahwa segi 4 itu titik beratnya adalah BH/2. Ini juga H/2. Kemudian, halo. Ajar. Tidak apa-apa, biar lah. Ya disuruh ngomong udah diam ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Siapa ini papan?
Mohon maaf Pak, Bapak masih mute Pak. Izin Pak, masih mute Pak. Mohon maaf, Pak. Masih di mute Pak. Halo Pak, masih di mute Pak. Halo Pak, Assalamualaikum. Bapak, halo Pak. Halo. Pak, permisi Pak, itu mic-nya masih di mute. Pak, mute-nya Pak masih di mute Pak. Assalamualaikum Bapak. Ya, sudah ngoceh jauh-jauh termute gitu. Malu sendiri saya. Aduh. Jadi, aduh. Gini. Jadi ini adalah contoh-contoh penampang-penampang ya yang sudah direkap. Ya. Contoh di sini ada penampang segi 4. Rumus umum mencari luasan itu adalah B kali H. Ya. Titik beratnya terhadap sumbu X itu adalah B/2. Terhadap sumbu Y itu adalah H/2. Kemudian di sini ada IX. IX ini adalah momen inersia untuk penampang segi 4, BH pangkat 3 per 12. Kemudian IY sama dengan BH per 3 pangkat 12. Ya. Jadi ini IX ini adalah momen inersia terhadap sumbu X. IY ini adalah momen inersia terhadap sumbu Y. Kemudian di sini ada IXY. IXY ini adalah momen produk. Apa itu yang namanya momen produk nanti saya jelasin. Kemudian ini ada momen polar. Ya, momen polar ini apa? Ini ada BH per B kali H. B kali H per 12 H kuadrat B kuadrat. Ini juga apa? Nah, ini adalah penampang-penampang yang kalau kalian lihat ini sebenarnya udah semuanya sudah ada. Ya, tinggal kalian pakai, oh aku mau cari penampang yang bentuknya seperti ini, mencari titik beratnya itu adalah ini. Momen inersianya nanti ini gitu ya, dan sebagainya. Dan banyak lagi penampang yang lain, ada segi 4, setengah lingkaran, seperempat lingkaran, juring gitu ya, ini dan ini segala macam ini ada itu. Semuanya ada. Ya. Nah, ini yang ibaratnya itu yang sudah bisa kita pakai langsung rumus persamaan ini. Nah, cuman kita bisa pelajarin. Ya, kita pelajarin kenapa yang ini titik beratnya seperti yang ini tadi. Saya ambil contoh ini tadi. Nah, yang ini kenapa titik beratnya ini dapat 1/4B. Kemudian di sini dapat 3/10H. Nah, ini dari mana gitu? Kok bisa dapatnya seperti ini gitu? Ya, terus yang ini misalkan setengah sepertiga B, ini ada setengah B. Nah, itu juga dapatnya dari mana? Gitu. Nah, ini juga yang harus kita, kalau memang kita ini kan bisa kita cari gitu. Dalam artian kita cari itu gini, bisa kita cari tapi dengan menggunakan persamaan. Nah, ini. Jadi, ketika kita mau mencari titik pusat, ya, salah satu metode yang kita gunakan yaitu dengan metode integral. Ya, jadi ini nanti akan dapatnya seperti ini nih. Kita akan membuktikan ya bahwa titik berat yang ini adalah 3/4B, 3/10H dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Ini dapat 1/4, ini dapat 3/10, dapat 3/4B gitu ya. Nah, itu dengan salah satu metodenya yaitu dengan menggunakan metode integral. Ya, nah, kita umpamakan ya. Kita umpamakan ini ada satu penampang. Ini ada satu penampang yang hijau gitu ya. Di mana titik beratnya itu adalah titik pusatnya itu adalah C, jarak terhadap sumbu Y itu adalah X, jarak terhadap sumbu X itu adalah Y. Ya, tapi kita tidak tahu berapa jarak X, berapa Y. Jadi dengan menggunakan pemisalan, kita mengambil luasan kecil saja gitu ya. Luasan kecil, delta A,
Kemudian jaraknya terhadap sumbu Y ini X, terhadap sumbu X itu Y. Kita misalkan luasan A itu adalah integral dari delta A. Ya. Kemudian momen pertama, nah ingat momen itu adalah gaya dikali jarak. Kalau seandainya saya misalkan luasan ini adalah gayanya, maka jaraknya ini adalah X, maka momennya di sini adalah dA dikali X atau X dikali dA. Sehingga di sini momen pertamanya Qx ya, terhadap sumbu X itu jaraknya Y. Qy terhadap sumbu Y itu jaraknya X. Makanya di sini kalau Qx ya integral dari Y delta A, kalau Qy integral X kali dA. Nah, yang namanya titik berat itu adalah momen pertama dibagi dengan luasan. Jadi momen pertama itu dibagi dengan luasan. Oke, sekarang kita lihat nih. Ini X, Qy per A. Qy ini adalah momen pertama. A ini adalah luasan. Jadi integral Y delta A per delta A. Ya, nah, jadi rumus umum untuk mencari momen atau mencari titik pusat itu adalah momen pertama dibagi dengan luasan. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh ini. Saya mau membuktikan bahwa bentuk penampang seperti ini dengan persamaan garis YKX kuadrat, titik beratnya itu adalah 3/4B dan 3/10H. Titik beratnya. Ya. Nah, kalau seandainya ini adalah bentuk penampangnya ini, ya. Dan garis lengkung ini persamaannya adalah Y sama dengan KX kuadrat. Ya. Kalau kita misalkan Y sama dengan KX kuadrat, kemudian dari titik ini kita anggap titik 0 ya. Ini titik 0. Ini titik 0. Ya. Kemudian dari titik 0 ke sini itu adalah B. Kemudian dari titik 0 ini ke atas itu adalah H. Ya. Kemudian kalau kita mau mencari tadi ya, kalau kita mau mencari titik berat tadi, bukan luasan keseluruhan yang kita ambil, yang kita integralkan, tapi sampelnya saja. Di sini adalah delta A. Nah, untuk itu di sini kita ambil nih, terserah mau ngambilnya di mana. Mau ngambil di sini boleh, mau masang misalkan, Pak, saya enggak mau di situ, saya mau pasang di sini. Delta A-nya. Boleh. Ya, artinya terhadap sumbu kalau di sini ini terhadap sumbu Y atau misalkan Pak, aku mau luasannya di sini, Pak. Seperti ini luasannya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Terserah, boleh aja. Nah, ini saya dimisalkan luasannya itu adalah ini. Ya, ini kemudian X ini karena di sini miring ya. Saya ambil garis ini. Ini adalah X. Ya. Kemudian Y-nya ini, Y-nya adalah ini. Ya. Nah, kalau di sini persamaan garis ini Y sama dengan KX kuadrat. Di sini Y sama dengan KX kuadrat. Kalau X kuadrat, ini kalau X kuadrat ya. Ini X kuadrat ke sini, kan saya rubah nih, artinya Y per K. Ya enggak? Kalau X ini mewakili B, boleh enggak X ini saya ganti B? Kemudian Y ini mewakili H. Maka persamaan yang ini saya rubah menjadi HKB kuadrat. Ya.
Kemudian saya ambil nih koefisien K-nya. K ini sama dengan H per B kuadrat. Kemudian di sini ada X kuadrat. Nih, X kuadrat yang ini, ya. K-nya ini saya ganti dengan yang ini. Sehingga saya dapatkan persamaan yang ini. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada XC. XC ini adalah jarak titik berat penampang yang kecil ini. Nih. Di sini. Ya, jarak titik berat penampang yang kecil ini. Itu adalah XC. XC ini B ditambah X dibagi 2. Ya, XC itu di tengah-tengah ini ya, karena dia di tengah-tengah, makanya di sini B tambah X bagi 2. Sementara luasan, ini jarak, ini jarak. Kemudian luasan itu adalah B dikurangi X. B dikurangi X itu dapatnya ini nih. Nih. Itu adalah B min X. Dikali D, DY. Itulah dapat luasan. Jadi B min X dikali DY itu luasan. Jadi di sini kita sudah dapat nih. Ini jarak. Ajar nggak dia? Ini luasan. Nah, rumus mencari titik berat tadi, momen pertama dibagi dengan luasan. Kalau misalkan XC dikali dengan DA, itu adalah momen pertama. DA ini adalah luasannya. Ya, sehingga persamaan ini bisa kita turunkan di sini. Nah, ini. Ya. Ini kita turunkan persamaannya itu di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah momennya. Momen pertama, ini adalah luasannya. Ya. Sekarang kita tahu bahwa XC, persamaan XC tadi itu adalah ini XC. Ya, kita masukkan persamaan XC-nya ini. Ini adalah XC. Ya. Kemudian ini del luasan, kita tahu tadi luasannya itu adalah ini. B min X DY. Ya. Sekarang saya masukkan nih. Ini adalah B min X DY. Ini adalah luasan. Yang di bawah ini adalah luasan juga. Ya, B min X DY. Batasannya, kita lihat tadi batasannya. Ini untuk H. X ini kan kalau ini jarak X, maka batasannya adalah H. 0 sampai dengan H. Oke, ini udah dapat nih. Kemudian setengah ini, karena setengah ini adalah konstanta, saya keluarkan dari sini. Kemudian di sini B plus X, B min X, ini adalah persamaan kuadrat. Boleh kan saya ganti menjadi B kuadrat X kuadrat. Ya, B kuadrat X kuadrat, DY, dan ini tetap BXY. Nah, di sini saya sudah dapat nih X kuadrat. X kuadrat ini tadi, saya masukkan nilai X-nya tadi. Yang ini tadi. Yang mana tadi? Yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Ya, itu saya masukkan ke sini. Jadi X kuadrat itu adalah B kuadrat Y per H. Karena di sini X, maka X ini adalah, kalau di sini B kuadrat jadi B, Y ini jadi pangkat setengah, H ini jadi pangkat setengah D, DY. Oke. Saya masukkan lagi di sini, ini jadi B kuadrat Y DY, ini juga sama ya. B kuadrat Y kuadrat Y, ini setengah. Nah, ini kan kita integralkan. Ketika ini saya integralkan terhadap DY, BX kuadrat ini akan timbul Y. Kan itu ya. Kalau misalkan ada B kuadrat, DY, saya integralkan, maka
B kuadrat Y. Ya kan? Kalau Y ini adalah Y ini pangkat N. Y pangkat N misalkan. Maka akan menjadi di sini ya 1 per N plus 1 pangkat Y N plus 1. Kan itu kan persamaannya ya. Ini persamaan integral ya. Persamaan integral itu adalah ini ya. 1 per N ya. Ini sama dengan Y pangkatnya ya. Ini ada pangkat. Ini gimana cara nulisnya? Ini Y pangkatnya di sini adalah N plus 1. Kan ini ya. 1 per N, Y N plus 1. Ini adalah persamaan umum integral. Nah, kalau belajar integral kan kalian udah belajar matematika terapan ya. Udah pinter-pinter kan, pasti udah belajar integral, belajar limit, belajar diferensial gitu ya. Kan udah belajar itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan B kuadrat timbul B kuadrat Y. Di sini B kuadrat Y karena di sini Y, di sini H, di sini jadi 1 per N plus 1. Jadi 1 N-nya 1 plus 1 jadi 2. Y-nya ini tadi N-nya 1 jadi Y kuadrat. Jadi 1 per 2 maka ini. 1 N-nya 1. Ini salah ya. Bukan seperti, sorry ya. Ini 1 per dalam kurung N plus 1. Ini ya. Baru ini Y ya, baru pangkat N plus 1 gitu. Nah, 1 per N plus 1 Y N plus 1 ini adalah ini yang ini salahnya. Ini tadi keliru saya. Nah, ini adalah persamaan umum integral. Oke, saya masukkan ini. Jadi ya, ini ya, jadi ini, kemudian ini. Nah, kita tahu bahwa Y ini adalah fungsi H. Jadi Y ini semuanya kita ganti dengan H. Ya. Kita gantikan dengan H, kita jadikan, kita masukkan ke persamaan ini, dapatlah ini ya. Jadi 1/4 B kuadrat H, 1/4 B kuadrat, dan seterusnya. Kita uraikan lagi, sehingga di sini dapatlah 3/4 B. Ya. Kemudian kalau seandainya kita cari terhadap sumbu Y, saya dapatlah ini, dapatnya 3/10 H. Nah, dari sini bahwa benar kita bisa membuktikan bahwa untuk penampang ini titik beratnya itu terhadap titik ini, kan ini dari sini ya, ini nolnya ya, ke sini itu dapatnya 3/4 B. Kemudian dari sini ke atas dapat di sini, ini dapatlah 3/10 H. Jadi kalau mau membuktikan ini, kita menggunakan persamaan umumnya ini gitu loh. Ya, tapi kalau mau banyak yang membuktikan yang lain-lain ini Pak, kalau penampangnya segi 4 atau penampangnya yang lain monggo silakan. Ya, tapi di sini kita yang paling penting itu kita bisa menggunakan persamaan ini nih. Kita bisa mencari satu titik berat ini, kemudian nanti bisa kita pakai mencari yang namanya momen inersial. Ya, sekarang oke, yang ini kira-kira bisa untuk menurunkan ini, mencari suatu persamaan integral. Misalkan nanti ini nih, kalau mau mencari persamaan yang ini ya, kenapa yang segi 4 ini jadinya kok X sama dengan B/2, H sama dengan B/2 titik beratnya. Ya cari aja persamaannya dengan menggunakan momen pertamanya dikali berapa, dikali berapa. Ya. Oke, ini ya. Ada yang mau nanyakan? Gampang lah. Pokoknya
Sudah segi 4 Pak, sudah ada Pak yang ini, udah pakai yang ini. Momen inersia yang ini sudah ada Pak, ya sudah pakai yang ini. Ya. Nah, terus yang berikutnya itu adalah momen inersia. Apa momen inersia? Momen inersia adalah penampang salah satu parameter geometrik yang sangat penting dalam analisis struktur. Jadi kita perlu tahu nih apa yang namanya momen inersia. Momen inersia dari sebuah luas bidang datar terhadap sumbu X dan sumbu Y didefinisikan sebagai integral lagi ya, dari luas elemen delta A dikalikan dengan kuadrat koordinat elemen. Jadi kalau tadi ya, yang ini YDA ini adalah QY, momen pertama untuk mencari titik berat, itu adalah momen dibagi dengan luasan. Tapi kalau mencari momen inersia, itu persamaan umumnya adalah ini. Nah, Y kuadrat delta A. Ya. Y kuadrat delta A, kalau IY X kuadrat delta A. Oke, ini ya. Oke, nah, saya ambil contoh ya. Saya mau membuktikan, ambil contoh. Kan yang ini, Pak, ini kalau IX-nya kan dapatnya ini. IY-nya dapatnya ini gitu loh. Ya kan, untuk segi 4. Kalau yang ini, Pak, nanti IY-nya ini ya. Monggo silakan kalau mau dicoba-coba ya. Nah, sekarang kita coba yang ini ya. Yang ini nih, ini ya. Dengan penampang yang segi 4. Oke, nah ini. Tadi kita sudah bisa menggambar titik berat. Jadi kalau misalkan ini ada penampang segi 4, ini penampang segi 4 nih, seperti ini. Maka titik beratnya adalah ini nih. Ya, titik beratnya adalah ini. Nah, ini titik beratnya. Di mana letak titik beratnya? Titik beratnya itu di sini nih. Nah, ini titik beratnya. Nah, itu. Ya, kalau di gambar ini, titik beratnya itu di sini. Nah, ini. Itu titik beratnya. Di sini ada batasan nih. Yang ini adalah setengah H ke bawah, ini setengah H ke atas. Yang ini batasannya apa? Setengah B ke kiri, setengah B ke kanan. Nah, kita tahu bahwa tadi ya, jadi kita dapat jaraknya. Kalau yang ini, kalau ini saya ambil luasannya, luasan delta A, maka Y ini adalah jaraknya. Kan luas, kalau ini titik beratnya kan di sini. Nih. Ini ya, saya ambil titik beratnya ini. Nah, ini. Nah, itu adalah Y, jaraknya. Kita tahu bahwa tadi yang namanya momen inersia adalah jarak kuadrat dikali luasan ini. DA ini luasannya apa? B, ini B dikali DY. Kan luasan segi 4 ini loh. Luasan segi 4 ini adalah B dikali DY. Ya, jaraknya DA ini terhadap titik pusat ini itu adalah Y. Sehingga di sini kita dapat persamaannya itu ini nih. Nah, ini dapat persamaannya. Nah, Y kuadrat delta A batasannya ini ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nilainya artinya ada setengah H min, ada yang setengah H plus. Sekarang kita masukkan nih Y kuadrat ya tetapkan jarak. Luasan itu adalah B kali DY. Ini B kali DY. B sama dengan integral setengah H min setengah H Y DY. B ini kan konstan. Karena ini B ini konstan, saya keluarkan nih. Kan yang bisa kita mainkan variabelnya adalah Y, D, Y. Ya. Oke, sekarang turunan. Nah, ini integral dari Y kuadrat pakai persamaan tadi. 1N plus 1. Jadi 1 per N plus 1. Ini sama dengan Y. Ya. N plus 1. Ya kan? Ini adalah persamaan umum dari suatu integral ya.
Sehingga kita dapat nih, Y kuadrat tadi menjadi 1/3 Y pangkat 3. Ini positif batasannya. Kemudian yang ini min B 1/3 Y, ini batasannya min H. Nah, Y ini tadi adalah H. Kita anggap H. Ya, fungsi dari H tadi. Jadi Y-nya kita ganti dengan H. Sini 1/3. Jadi di sini ini tadi 1/3. Ini kan jadi Y-nya kan kita rubah nih menjadi setengah H nih. Ya kan, jadi 1/3 setengah H. Jadi 1/3 setengah H, H pangkat 3. Ini juga sama bagi. Nah, kemudian IX-nya saya kali masukkan ini saya kali ini 1/3 H pangkat 3 minus ya ini B 1/3 ini min jadi plus, kan jadi plus ya, jadi plus. Kemudian semuanya saya samakan, saya ini kan ya, saya kuadratkan ya. Jadi di sini jadi 1/24. Ini kan pangkat 3 nih. Kalau setengah pangkat 3 berapa? 2. 8 ya. 8 kan? Ini kan setengah 2 pangkat 3. 2 6 8 kali 3 24. Kan jadi 24 nih. Ya 24, ini juga 1/24. Sehingga ini 1/24 tambah 1/4 jadi 2/24 B H pangkat 3. Sehingga kita dapatkan IX-nya ini. I-nya. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa yang segi 4 itu momen inersianya ini, Y-nya ini. Oke ya. Ini untuk penampang tunggal. Gimana kalau seandainya penampangnya penampang tersusun seperti yang ini tadi? Kalau yang tadi ya, yang mana tadi? Kalau yang ini tadi, nah ini contoh titik berat penampang tersusun. Nah, kalau momen inersia penampang tersusun, oke, belum ya. Jangan dulu, lantas dulu. Kita masuk ke sini dulu. Tadi kan ada di tabel ini. Tadi kan ada ini IX, ini adalah momen inersia. IXY ini adalah produk momen. IV ini adalah momen polar. Nah, momen polar itu apa? IXY itu apa? Sekarang kita lanjut di sini. Nah, ini adalah momen inersia sudah tadi ya. Kemudian di sini ada momen inersia polar atau IV. Momen inersia polar adalah momen inersia terhadap sumbu Z tegak lurus sumbu X. Sebenarnya momen inersia polar ini adalah momen inersia resultantenya dari Y dan X. Jadi di sini IP ini adalah integral R kuadrat delta A, di mana Y kuadrat per X kuadrat delta A, atau sama saja dengan momen inersia polar itu adalah IXY plus IY. Ya, kalau misalkan ini dapat nih IXY, IX, IY-nya, maka IP itu adalah IX plus IY. Sudah selesai. Ya. Kemudian produk inersia didapatkan dengan mengalihkan setiap unsur delta A dari suatu luasan dengan koordinat X dan Y. Nah, ini IXY integral XY delta A sigma A XY. Ya. Tanda untuk X dan Y dengan sistem koordinat. Produk inersia IXY biasa positif atau negatif apabila salah satu atau keduanya sumbu X dan Y merupakan sumbu utama, maka produk inersia sama dengan 0. Sekarang saya lanjut sedikit mengenai ini nih. Bagaimana kalau seandainya momen inersia penampang tersusun? Penampang tersusun itu seperti ini nih. Ini termasuk penampang tersusun, terdiri dari 2 segi 4.
Ya, kalau titik beratnya kita dapat ini. Nah, bagaimana cara mencari momen inersianya? Persamaannya ini gitu. Daripada kita lihat persamaannya kusut gitu ya. Lihatnya seperti oh ini apa nih Pak Simak ini. Lebih baik kita lari ke contoh soal saja. Nah, ini. Contoh soalnya kita sudah dapat nih tadi. Ini adalah titik beratnya 4 dan 6. Ini titik 4 dan 6. Ya. Nah, gimana Pak cara mencari IXY terhadap penampang ini dan penampang ini? Caranya gini. Nah, ini. Di sini ada rumusnya tadi kan ini nih. IX plus AD kuadrat. Dan IY sama dengan IY plus AJ kuadrat. Ada D kuadrat, ada J kuadrat. Kalau A udah pasti tahu nih luasan. Luasan kalau dia segitiga artinya setengah B kali tinggi. Kalau luasan segi 4, B kali H. Kalau luasan lingkaran sama dengan 1/4 PD kuadrat. Kan? Kalau luasan ini kan bisa. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini. Momen inersia. IX-nya. IX-nya itu adalah ini. Ini adalah persamaan umumnya. Yang ini adalah momen inersia penampang ini. Penampang tunggal. Ditambah dengan AD kuadrat. Jadi kalau rumus umum tadi ya, saya balik lagi. Rumus umum untuk penampang tersusun, ini ada momen inersia ditambah AD kuadrat. Kemudian IY sama dengan AJ kuadrat. Ada D, ada J. Coba dilihat ini ya. Kalau X itu ada D, kalau Y itu ada J. Nah ini yang perlu penting kita pahami gitu ya. Sekarang kita lari ke contoh soal tadi. Nah ini. Tadi kan kita sudah dapat nih bahwa titik berat yang ini berapa tadi? Ini tadi nilainya 4 dan 6. Kan itu. Kemudian yang ini tadi kita juga sudah dapat nih. Titik beratnya tadi. X dan Y-nya tadi. Berapa? 2 dan 8. Kan itu. Yang ini juga kita sudah dapat nih tadi. Berapa? 8 dan 2. Nah ini. Ya. Jadi ini tadi kita dapat ya. Ini titik beratnya adalah 2 dengan 8. Ini adalah 8 dengan 2. Ya. Dan ini 8 ini yang 6 ini adalah titik berat yang di sini. Titik berat gabungan. Ya, titik berat gabungan. Sekarang mencari momen inersia penampang ini. Ya, kalau dia terhadap sumbu X, ini sumbu X. Ya, maka Y-nya yang kita kuadratkan. Ya. Y yang kita kuadratkan. Tapi kalau seandainya dia terhadap sumbu Y, maka X yang kita kuadratkan. Nih, ini terhadap sumbu X. 1/12 B H pangkat 3. Ini 1/12 B H pangkat 3 kan ini kan? Untuk penampang segi 4 yang ini. Kalau dia terhadap sumbu X, maka Y yang kita kuadratkan. Nih. Kan ini tadi nih, samanya ya. Saya buat lagi nih. Bahwa 1/12 dikali B dikali H pangkat ini, sorry ya, ini adalah IX ya, sama dengan ya, ini adalah IX sama dengan, dan ini adalah hanya pangkat 3 nih. Ini ya, ini adalah rumus umum dari IX untuk penampang segi 4. Kalau IY-nya ya sama dengan 1/12 dikali B ya dikali H. Nah, B-nya ini kalau dia IY maka B-nya yang pangkat 3.
B-nya yang pangkat 3. Nah, persamaan yang ini adalah untuk penampang 1. Ini penampang 1 nih. A1. Penampang 1 ini adalah 1/12. B-nya berapa? B-nya 4. H-nya berapa? Hanya 16. Karena IX. Ya. Kemudian yang ini adalah penampang 2. Ini adalah penampang 2-nya. 1/12. Ini 1/12. B-nya kan 8. Hanya 4. Jadi pangkat 4. Nah, cuman di sini untuk penampang tersusun ada tambahan. Tambahnya apa? Ini adalah 4 kali 6. Ini adalah luasan. Nah, yang ini tadi, ini apa? Ini adalah yang tadi. Yang kalau kita lihat di sini, itu adalah D tadi. D kuadrat ini. Ya, ini adalah D kuadrat. Jadi kalau saya ambil lagi ya, ini adalah D-nya. Ini adalah nilai D-nya tadi. Yang ini adalah nilai J-nya. Gitu. Nah, D ini dari mana hasilnya? D ini kita dapat hasilnya itu dari selisih ini nih. Selisih 4. Selisih yang ini dengan ini. Selisih X rata-rata dengan X1. Itu 2. Nah, yang ini 4. 4 ini dari mana selisihnya? Yang ini dengan 8. X1. X rata-rata dengan 8. Jadi 4 dikurangi 8. Nah, untuk mencari momen inersia ini, mau dia misalkan 2 dikurang 4, itu hasilnya di sini min 2. Min 2 kuadrat, hasilnya positif. Bentuk apapun mau min, kalau dia dikuadratkan, hasilnya pasti positif. Apalagi positif. Ya kan? Jadi, Pak, aku misalkan ini kan 4 dikurangi 8 itu kan min 4. Boleh kalian buat di sini min 4. Min 4 kuadrat, hasilnya positif negatif. Min kali min, hasilnya positif. Jadi mau dia mau 4 dikurang 8, mau 8 dikurang 4, mau 2 dikurang 4, 2 dikurang 4, terserah. Ini tidak akan berpengaruh. Ya. Nah, setelah ini dicari, dapatlah X-nya ini. Nah, untuk IY sama. Yang penting tuh di sini. Kalau IY-nya ini, yang penting itu adalah ini. Ini adalah D. D-nya yang mana? Ini. 6 dikurangi 8, kemudian 6 dikurangi 2. Hasilnya 2, di sini hasilnya 4. Ini 1/12 dikali 4 pangkat 3 dikali 16 ditambah 4 kali 16 2 pangkat 2. Hasilnya ditambah yang ini, hasilnya ini. Nah, ini dapat IX, IY gabungan dari dua penampang. Momen polarnya yang mana? Tinggal kita jumlahkan. IX plus IY. Dapatlah IP. Ya, IP itu apa? IX plus IY. Dah, gampang kan? Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Clear. Oke, ini saya sip. Saya kirim. Oke, ini saya clear ya. Sekarang apa yang namanya IXY? Nih. IXY atau produk momen. Itu adalah A dikali XY. Ya, A dikali XY. Sekarang A itu adalah 21. Kemudian X-nya di sini kok ada min 2, ada 2. Kemudian Y-nya ini ada 4, ada min 4. Nah, ini baru kita gunakan yang namanya sistem kuadran. Sistem kuadran. Contoh, saya kasih nih. Ini adalah garis titik berat yang kita dapatkan tadi.
Maka boleh kan kalau saya taruh di sini kuadran 1, ya, yang ini misalkan saya taruh yang ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Kenapa? Karena ini adalah pembatasnya tadi, titik beratnya tadi. Jadi kita dibatasi, ini kan titik berat tadi yang kita dapat hasil hitungan tadi nih. Yang ini sama yang ini. Yang ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya, sekarang kita lihat nih. X yang ini adalah tadi selisih ini tadi kan, tadi kita tahu nih selisihnya mana. Ini tadi kan 4 nih. Ini 4 dan berapa tadi? 4 dan 6 kan, tadi 4 dan 6 ya. Ini kan X dan Y-nya kan 4 dan 6. Nah, yang ini tadi berapa tadi? 2 X-nya dan 8. Ini ya. Nah, yang ini X-nya tadi 8 dan 2. Ini kan? Nah, ini ya, 8 dan 2. Sekarang kita lihat nih untuk yang luasan yang pertama. Luasan yang pertama ini kan posisinya di sini. Letak titik berat ini berada di mana? Berada di kuadran 4. Kuadran 4 ini kan aturannya apa? Aturannya di sini X-nya negatif, Y-nya ini positif. Ya kan? Kalau yang di sini kuadran 1, X-nya positif, ya, Y-nya ini positif. Ya. Nah, yang di sini X-nya positif, Y-nya ini negatif. Nah, kalau di sini X-nya negatif, Y-nya sama dengan negatif. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk titik berat yang pertama ini posisinya di kuadran 4. X-nya negatif, Y-nya positif. Sekarang saya kurangkan ini XY-nya. XY yang mana nih? X ini 4, 4 dikurangi 2, 2 dikurangi 8 dikurangi 6, 2. Jadi saya buat nih yang untuk ini. X-nya ini adalah 2. Saya dapat ini X-nya ya. Dapatnya X-nya itu 2 dan Y-nya itu adalah 2. Tapi saya lihat nih, ini adalah di kuadran keempat. Karena ini di kuadran 4, maka posisi X-nya harus negatif. Makanya di sini X-nya negatif. Ya. Nah, yang berikutnya ini terletak di kuadran 2. Di kuadran 2 ini apa? Kalau saya kurangkan lagi yang ini ya. Ini 4 dikurangi 8 itu hasilnya 4. Kemudian 4 dikurangi 2 juga hasilnya 4. Ya, saya tahu bahwa di kuadran yang ini Y-nya yang negatif, maka di sini Y-nya negatif. Saya buatlah di sini Y-nya yang negatif. Kalikan 4 kali 16, 2 kali 2, 8 kali 4 kali 4 min 16. Hasilnya ini adalah minus 768. Gimana? Udah paham ya? Bisa? Oke, ini saya simpan nih. Kalau udah bisa, gampang nih kalau gitu. Oh, ini gampang. Udah. Ya. Ini saya tutup. Saya ambil nih yang gampang. Mana nih yang gampang nih? Dokumen. Oke. Ini set ini ini. Oke, ini saya ambil ini.
Nah ini. Ya. Ada ini kan? Oh, ini udah saya gambar nih sama yang ini. Kalau saya tanya nih, pertanyaannya kan banyak nih rentetannya. 1, tentukan titik berat, titik pusat. Ya kan? 2 ya. Tentukan momen inersia terhadap THD, sumbu X dan sumbu Y. Ya, kemudian 3-nya tentukan IP, dan yang keempat nih pertanyaannya ya, tentukan IXY. Dah. Coba cari titik beratnya. Saya nggak bisa lama ya. Ini saya. Oke, jam. Kita habis sampai jam berapa ya? 16.10 Pak. 16.10. Oke, mungkin saya enggak lama ya, paling 10 menit atau 15 menit, 10 menit lagi lah ya, karena saya ada kegiatan di jurusan. Coba saya minta tolong cari ini titik beratnya dulu berapa. Atau yang ini yang ini sudah ya, enggak usah di. Saya udah atau gimana ya? Enggak bisa diinin lagi ya. Nah, coba cari berapa titik beratnya yang ini. Jawabannya, ada nggak yang tahu? Coba. Saya kasih waktu lah, 10 menit ya. Berapa? Ganggu dulu. Pak Riki Akmal. Kurang. Oke ya, coba saya ini kan ya, saya balik lagi. Coba ada yang sudah bisa jawabnya berapa? Saya kasih contoh soal tadi ya, saya kirim ya. Contoh soalnya saya kirim. Mana contoh soalnya? Ini tadi ada. Ini di buku ada ya.
Oke. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Saya buat ya. Ada yang sudah bisa jawab? Belum. Hasilnya ya, saya buat nih. Nih, A1, A2. A1-nya berapa? Setengah 8 dikali 10. 40. A2-nya 12 dikali 8, 96. X1 itu adalah sepertiganya dari 8. Ini X1 nih. Ini adalah X1 nih. Yes, sorry. Ini adalah X1. Ini adalah X2. Ya kan? Ini adalah Y1. Ini adalah Y2. Jadi Y1 sama dengan 12 cm ditambahi 10 dibagi 3, 15,33. X2-nya 8 bagi 2, Y2-nya 12 bagi 2, 6/8. Sehingga kita dapatkan XY-nya itu 3,66 dan 8,748. Nah, kalau ini sudah dapat, ya, XY-nya kita gambar nih, yang segi merah ini. Ini adalah IXY. Nah, pertanyaannya, tadi kan ada pertanyaan, tentukan momen inersianya berapa, kemudian momen polar, dan produk momennya berapa. Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, karena saya ini ada kegiatan ya, saya minta maaf ya. Tolong ini dijadiin tugas saja, dilengkapi. Nanti minggu depan kita bahas kalau mau dibahas, kalau belum paham. Kalau sudah paham, alhamdulillah, kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya nanti. Ya, penampang ini tidak hanya sebatas di sini ya. Kalau kalian lihat ya, kalau ada kita punya jembatan ya, jembatan itu kan bentuk penampangnya, kalau penampang jembatan itu kan bentuknya bisa seperti ini nih. Segi 4 gini. Nah, udah pernah ngelihat bentuk penampangan jembatan sini seperti ini. Ini adalah penampang jembatan. Bisa abutmennya. Coba kalau kalian berdiri di bawah jembatan LRT, kan lihat pilar-pilar jembatan LRT, kan bentuk penampangnya seperti ini kadang-kadang ada ya. Nah, berapa titik berat dari penampang ini? Letak titik beratnya berapa? Di mana? Kemudian momen inersia penampang ini berapa? Momen polarnya berapa? Momen produknya berapa? Nah, nanti setelah kita menghitung ini, kita gabungkan dengan hasil kita yang kemarin. Normal, lintang, dan momen. Ya, gabungan dari
ini dengan ini, itu akan menghasilkan yang namanya lendutan atau defleksi. Gimana? Enak ya? Sip lah pokoknya. Yang ruwet-ruwet orang sipil ini biasalah. Ya. Paling enak yang ruwet-ruwet. Gitu ya. Kan kalau ruwet kan banyak duitnya juga nggak masalah. Gitu ya. Ini udah ruwet, buntu pula. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau ruwet banyak duit sih tidak masalah. Ruwet buntu, nah ini yang jadi masalah. Oke ya. Oke ini. Nah ini saya sip. Ya. Ini dijadiin tugas untuk hari ini. Mungkin saya tidak bisa nemenin sampai selesai. Kita akhirin sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Dan tugasnya ini udah ada jawabannya. Oke ya. Mungkin itu dari saya. Saya akhirin ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang mau wabarakatuh. ditanya? Geraldi mau nanya, Geraldi. Bingung yang di per itu Pak, yang di X1 1/3, yang A1 1/2 itu. Kan Yang di segitiga itu. ini tadi. Nih. Kan ini ada 1/3, 2/3 B, setengah B, setengah B. Kan pakai ini aja nih. Mencari titik beratnya kan ini. Ya. Kalau enggak mau bingung lagi, pakai aja yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Nih. Ini sama nih, B/2, H/2. Ya, segitiga, masa misalnya di sini B/3, H/3. Ini kan ada. Tinggal pakai aja yang ini di sini. Tapi ini penampang tunggal. Kalau dia penampang tersusun, persamaannya harus nambah mana tadi? Nambah ini, nambah AD kuadrat. Kalau yang ini, Kalau yang ini ya ini baru penampang tunggal. Ini semuanya penampang tunggal nih, momen inersia yang ada di sini. Nah, kalau dia penampangnya tersusun, maka harus ditambah dengan luasan dikali D kuadrat dan luasan dikali J kuadrat untuk setiap momen inersia masing-masing penampang. Nah, lebih mudah lah ini daripada NDN tuh, MDM tuh. Dari normal lintang momen itu. Aku sama baik sulit. Ya, dibaca-baca lah. Ini materi ini semuanya udah saya kasih ya. Coba dibaca-baca lagi. Nanti dilihat di sini. Nanti ini sumbu utama. Oke lah. Ya. Oke, saya stop dulu ya sampai di sini ya. Pertanyaannya disimpan aja ya Mel ya. Pertanyaannya disimpan dulu Mel ya. Dikerjain tugasnya dulu ya. Oke ya. Oke, mana Tegar nih? Masih di Padang Gogar? Udah pulang ke Palembang kok? Mana Tegar? Masih di Padang belum? Hah? Lari dia. Bawa rendang ya pulangnya. Oke ya, selamat sore ya. Saya akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sore. Terima kasih, Pak. Saya lab ya. Oke Pak. Terima kasih, Pak.